Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, mari kita mengkaji ayat kauniyah dari mengendalikan hawa nafsu di saat berpuasa. Selain menahan makan dan minum saat berpuasa, Muslim juga dituntun untuk mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu ini adalah semacam emosi. Jadi, Muslim dituntun untuk tidak mengumbar hawa nafsu yang negatif atau menghindari emosi negatif, misalnya marah. Tapi di sisi lain, Muslim diajak untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan positif yang menimbulkan emosi-emosi positif seperti memaafkan. Nah, banyak jenis emosi yang muncul dalam keseharian kita, baik yang positif maupun negatif. Menurut para ilmuwan, setiap emosi itu mempunyai tingkat vibrasi atau tingkat getaran, berapa hertz emosinya. Nah, jenjang tingkat vibrasi dari emosi itu membentuk seperti spiral. Jadi kita memunculkan emosi yang frekuensinya kecil, lalu makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Emosi positif itu mempunyai vibrasi yang viral, di mana emosi positif dengan vibrasi yang tinggi seperti cinta, integritas, itu terbangun atau berawal dari emosi positif dengan vibrasi rendah seperti tenang atau kalem dan penuh harapan. Nah, emosi positif ini akan memberi aura yang positif berupa semacam kecerahan di wajah kita dan kecerahan di tubuh kita atau kelihatan energik tubuh kita. Emosi yang negatif juga mempunyai spiral sendiri. Semakin nampak semakin tinggi vibrasinya. Emosi negatif dengan vibrasi yang tinggi itu misalnya seperti rasa bersalah yang berlebihan, itu terbangun dari emosi-emosi negatif yang mempunyai vibrasi yang rendah seperti merasa bosan. Jadi kita mulai dari merasa bosan, frekuensinya kecil, lalu terus tumbuh emosi negatif sehingga menjadi emosi negatif rasa bersalah yang berlebihan. Nah, emosi negatif ini tentu akan memberi penampilan aura yang negatif. Jadi wajah kelihatan buram, tubuh juga tidak bersemangat. Nah, untuk menampilkan emosi kita membutuhkan energi. Tetapi ilmuwan melihat bahwa emosi positif justru akan menambah energi tubuh. Jadi ada emosi-emosi yang menambah energi sedikit, ada juga yang cukup banyak, dan ada yang justru menambah energi sangat banyak. Di sisi lain, emosi negatif akan menguras energi tubuh. Ada yang sedikit menguras, ada yang sedang-sedang saja tapi cukup menguras, tetapi ada yang benar-benar menguras energi tubuh. Di antara emosi-emosi itu, ada emosi yang sama yang bisa menambah energi tapi juga bisa mengurangi energi. Misalnya surprise atau kejutan atau terkejut. Itu tergantung penyebab munculnya emosi tersebut. Apakah kejutan itu muncul karena sesuatu yang disukai, misalnya tiba-tiba kita mendapat kabar gembira, atau terkejut itu muncul karena sesuatu yang tidak disukai. Nah, tiba-tiba kita mendapat berita duka cita atau berita yang menyedihkan. Emosi berkaitan dengan energi karena dalam bahasa aslinya emotion itu memang berarti energi in motion, energi yang mengalir, energi yang bergerak. Nah, sedangkan kita ketahui energi adalah berbentuk gelombang.
Setiap jenis emosi itu mempunyai gelombang energi yang tertentu, panjangnya maupun tinggi gelombangnya itu tertentu. Makanya ada emosi yang frekuensinya tinggi, ada emosi yang frekuensinya rendah, ada yang emosi yang tinggi gelombangnya tinggi, dan seterusnya. Fitrah atau blueprint dari emosi manusia adalah emosi positif. Jadi ketika kita lahir, emosi kita tuh sebenarnya banyakan positif. Makanya kalau kita lihat anak kecil itu walaupun dia dalam keadaan diam, tetapi wajah dan tubuhnya menunjukkan aura yang positif dan energik. Sesuai fitrah itu, maka kita mengawali hari setiap bangun tidur adalah mempunyai modal energi dari emosi positif. Lalu setelah bangun tergantung kita. Apabila kita melanjutkan atau mengawali bangun dengan memunculkan emosi positif, maka energi dari emosi fitrah tadi akan mendapat interferen. Karena mempunyai pola gelombang yang sama dengan energi emosi fitrah, maka interferensi dari sikap emosi positif kita itu akan bersifat konstruktif atau membangun. Jadi tinggi gelombangnya akan bertambah, sehingga emosi positif itu akan menambah energi yang ada pada tubuh kita. Ada banyak emosi positif yang bisa kita tampilkan dengan pola gelombang yang berbeda-beda. Nah, setiap masing-masingnya kalau kita tampilkan itu akan menambah energi dalam tubuh. Jadi sebaiknya kita berusaha untuk terus menampilkan emosi positif sepanjang hari. Di sisi lain, kalau kita bangun dengan modal fitrah emosi positif, lalu kita melanjutkan atau tiba-tiba kita teringat sesuatu dan memunculkan emosi negatif, maka energi dari emosi positif fitrah tadi akan mendapat interferen juga. Karena emosi negatif mempunyai pola gelombang yang berlawanan dengan energi emosi positif fitrah tadi, maka interferensinya akan bersifat destruktif. Jadi akan menghancurkan atau mengurangi tinggi gelombang dari energi emosi tadi. Sehingga dengan kita menampilkan emosi negatif, maka energi dalam tubuh kita akan berkurang. Sebagaimana yang kita lihat tadi, ada banyak emosi negatif yang bisa muncul dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pola gelombang yang berbeda-beda. Nah, setiap masing-masing emosi negatif itu kalau kita munculkan akan mengurangi energi dalam tubuh. Jadi sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menghindari emosi negatif. Dengan demikian kita tahu bahwa dengan mengendalikan hawa nafsu atau menjaga emosi kita, itu akan dapat mengelola energi dalam tubuh dengan baik. Dan hal ini sangat membantu untuk mendapatkan manfaat yang optimal ketika kita sedang berpuasa. Semoga Allah menuntun dan menolong kita untuk mengamalkannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.